Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Makisari. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya. Budidaya unggas, ayam petelur. Apa itu hewan unggas? Unggas adalah jenis hewan kelompok dari sejenis burung yang akan dimanfaatkan dagingnya. Telur dan bulunya, pada umumnya hewan ini termasuk bagian dari kelompok Ordogalicarnos dan Anchiornis, memiliki bentuk tubuh seperti ayam atau seperti bebek. Proses ayam bertelur, itu berarti butuh waktu sekitar 20 minggu untuk bisa bertelur. Menurut saya, itu sudah yang paling cepat jika dibanding dengan jenis ayam yang sekarang ini ada. 140 hari itu adalah tolak ukur untuk ayam bisa berproduksi sebanyak berapa persen. Kita juga bisa melihat pada tabel di atas usia, 19 minggu ayam sudah mulai belajar bertelur meskipun dalam jumlah produksi telurnya hanya 10% dari populasi ayam yang dipelihara. Hingga pada akhirnya setelah 3 minggu kemudian produksi telur akan semakin meningkat menjadi 80%. Langkah praktis terbaik agar ayam cepat bertelur adalah menjaga performa ayam selama pertumbuhannya ke fase prelayer. Kita hanya menjaga supaya produk telurnya agar tidak mundur. Persiapan kandang. Setelah memilih sistem yang sesuai, kini saatnya mulai mempersiapkan kandang ayam sebagai tempat berlindung atau berkembang biak. Agar fungsi kandang lebih maksimal, kamu perlu memperhatikan ketentuan di bawah. 1. Letak kandang berdekatan dengan rumah agar pengawasannya lebih mudah. 2. Kandang bisa dibuat menggunakan bambu atau kayu dengan bentuk dinding yang rapat agar tidak dimasuki hewan lain. 3. Tinggi kandang minimal 3 meter. 4. Sekat kandang menjadi 2 area untuk ayam dewasa dan untuk anak ayam. 5. Seminggu sebelum ditempati, semprot kandang dengan pestisida organik untuk menghilangkan parasit-parasit penggangguan. Selanjutnya adalah produksi. 1. Memilih induk ayam kampung. Budidaya ayam kampung yang sukses bermula dari pemilihan indukan yang unggul agar bisa memberikan keturunan yang baik. Perhatikan ketentuan indukan yang berikut yang benar. 1. Indukan jantan harus bisa berkokok dengan lantang. Bulunya mengkilap, aktif bergerak, sehat, dan tidak akan cacat. 2. Indukan betina harus memiliki warna yang menarik, bulunya mengkilap, ukuran tubuh besar, siap kawin, aktif bergerak, sehat, dan tidak cacat. Ketiga, tidak ada patokan perbandingan antara jantan dan betina, tapi kamu bisa menyisipkannya dengan 1 jantan dan 10 betina. Setelah indukan dipilih tempat ke dalam kandang. 3. Mengkawinkan. Setelah menempatkan indukan di kandang, mereka akan membutuhkan waktu beberapa hari untuk beradaptasi. Selama masa adaptasi, jangan lupa untuk terus memberikan makanan tambahan. Proses perkawinan tidak bisa kamu percepat karena terjadi secara alamiah saat indukan memang telah siap kawin. Indikator keberhasilan perkawinan bisa terlihat dari perilaku ayam betina yang lebih rewel dan terus berkokok. 4. Meneteskan telur. Cara tercepat meneteskan telur adalah menggunakan inkubator karena telur biasanya menetes dalam 14-20 hari. Berikut ketentuannya. 1. Sesuai ukuran kotak penetasan. 2. Gunakan lampu 10 watt, bohlam atau neon. 3. Letakkan telur di bawah lampu. 5. Memelihara anakan. Tempatkan anakan yang telah menetas di bagian kandang khusus anakan. Anakan ini memerlukan perawatan intensif dengan pemberian makanan khusus berupa jagung yang digiling halus. Berikan pakan tersebut hingga anakan berusia 2 bulan. Cara membuat pakan khusus ayam kampung peternak. 1. Bahan-bahan yang diperlukan persiapan untuk membuat adonan pakan ayam kampung petelur. Pakan ayam kampung untuk petelur, dedak padi, ampas tahu. Dedak harus disaring terlebih dahulu, setelah itu campurkan
Dedak harus disaring terlebih dahulu, setelah itu campurkan aduk bersamaan dengan pakan ayam kampung untuk petelur tadi yang telah disediakan. Misalkan 1 ember pakan ayam petelur, 1 ember dedak yang sudah disaring, setengah ember ampas tahu. Ampas tahu gunakan porsi setengahnya saja, dari itu buatlah adonan tadi, campur aduk hingga merata menyatu semuanya. Kalian juga bisa menambahkan sayur-sayuran seperti kangkung, daun singkong. Pilih salah satu saja dari sayuran di atas. Kalian bisa membawa sayur kandang ataupun daun singkong. Lebih baik jangan campurkan sayuran keduanya ya. Tambahkan sayuran tersebut dalam seminggu 3-4 kali saja, tapi 3 kali atau 4 kali dalam seminggu. Campurkan irisan sayuran yang sudah dihaluskan tadi ke adonan pakan ayam. Dari dedak, pakan ayam petelur, dan ampas tahu bisa kalian dapatkan dari pabrik-pabrik kecil pembuatan tahu terdekat di sekitar daerah rumah kalian. Campurkan irisan sayuran yang sudah dihaluskan tadi ke adonan pakan ayam. Adonan pakan ayam tadi yang sudah kalian buat dari dedak terdekat kalian. Memberi makan ayam pada pagi hari sekitar pukul 6-7 pagi. Untuk sore hari kalian bisa memberinya makan ayam sekitar pukul 15 sampai pukul 17. Biasanya ayam akan bertelur menghasilkan telur banyak pada siang hari setelah kalian memberi makan ayam di pagi hari. Ketika kalian mendapati telur-telur yang tidak berkualitas baik, seperti cangkang telur lembek atau telur-telur ayam banyak yang tidak bercangkang, tumbuklah sampai halus genteng-genteng bekas tersebut. Genteng boleh yang masih baru ataupun lama yang sudah bekas, terserah kalian saja. Hancurkanlah batako tersebut dan jangan menumbuk sampai halus seperti genteng. Batako bangunan juga boleh yang masih baru ataupun yang sudah bekas. Untuk genteng yang sudah kalian haluskan, saya rasa kalian bisa mencari adonan pakan ayam sudah kalian buat tadi. Pilih salah satu saja dan jangan memberinya setiap hari. Vitamin ayam petelur. Ayam petelur pada fase pertumbuhan membutuhkan vitamin yang tidak jauh berbeda dengan ayam broiler berdaging. Yang membedakan adalah pada saat fase grower dan layer. Vitamin yang dibutuhkan adalah vitamin untuk ayam petelur agar cepat bertelur. Ini bukan hanya ayam petelur layer, bisa juga untuk ayam lain yang sedang dalam fase bertelur. Misalnya vitamin agar ayam Bangkok cepat bertelur yang bagus. Jenis vitamin ayam petelur terbaik adalah yang memiliki kandungan vitamin C dan E tinggi. Kedua vitamin ini berfungsi untuk mencegah stres dan meningkatkan kesuburan. Penyakit ayam petelur, Newcastle disease. Ende atau penyakit TTO sudah familiar di kalangan peternak ayam. Penyakit yang bersumber dari virus ini pertama kalinya ditemukan karena level di daerah Priangana pada tahun 1926. Nama Newcastle Ende diberikan dari lab pada tahun 1927 setelah banyak ayam di kota Newcastle terjangkit penyakit yang sama. Ende merupakan momok bagi peternak karena angka kematiannya hampir mencapai 100%. Yang kedua ada pulorum. Penyakit ini menyerang ayam petelur dengan angka kematian yang sangat tinggi. Berak putih disebabkan karena Salmonella pulorum. Ciri ayam terkena penyakit ini mengeluarkan kotoran berwarna putih, menyerupai kapur atau pasta. Penyakit ini menyebabkan ayam sulit bernapas dan sebagai lainnya mati mendadak. Yang ketiga. Egg drop syndrome yang ketiga. X merupakan penyakit pada unggas yang disebabkan avian adenovirus tipe 1. Penyakit ini menyerang pada periode pertumbuhan dan periode bertelur. Ayam yang terinfeksi AIDS tidak memperlihatkan gejala spesifik. Ciri yang terlihatnya hanya sebatas warna kepucatan pada fil dan jengger yang disebabkan anemia. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.